Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Nasai, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kemenak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah studi Ulumul Al-Quran yang bertemakan ayat pertama dan ayat terakhir di dalam Al-Quran itu diturunkan. Langsung saja, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita membahas sejarah tentang nuzulul Al-Quran. Hari dan ayat pertama Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sedang berkhalwat di Gua Hiro pada malam Senin, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kurang lebih tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika usia beliau itu mendekati 40 tahun, beliau itu telah banyak merenungi keadaan kaumnya itu yang menyadari banyak yang tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau itu biasanya bertahanus atau berdiam di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan ukuran dan roti gandum, dan kurang lebih Gua Hiro itu gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta atau panjang 4 hasta dengan ukuran 0 hadid atau ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan dan beliau itu menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di dalam dunia ini yang begitu sempurna. Selama perenungan tersebut, beliau itu semakin menyadari bahwa keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu, beliau itu memiliki jalan yang terang dan manhaj yang belum jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya adalah sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan aku masih mengenal sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda lainnya yaitu mimpi-mimpi beliau yang disebut dengan ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadikah, dan ini itu merupakan salah satu tanda kenabian Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu ar-ru'yah salihatu juz'um min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwwati, yaitu mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian menurut hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Al-Baihaqi itu mengisahkan bahwa masyarulnya as-salihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'yah as-salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Lanjut, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, Allah menjadikan malam pertama turunnya Al-Quran itu dinamakan malam Al-Qadar, yaitu suatu malam yang tinggi kadarnya. Ketika beliau sedang beribadah di Gua Hiro, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan memeluk dan melepas Nabi Muhammad SAW. Demikian sampai berulang 3 kali, dan setiap kali Jibril berkata, "Bacalah" atau "Iqra" gitu ya. Dan setiap kali pula Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian pada kali ketiga, Jibril berkata kepada Nabi sesuai surat Al-Alaq 1-5, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Demikianlah wahyu pertama dan sekaligus turunnya Al-Qur'an yang permulaan. Sebelum itu telah datang tanda-tanda dan isyarat wahyu telah dekat dan sebagai bukti kenabian untuk Rasul yang mulai, yaitu bahwa setiap mimpi Rasulullah SAW terjadi dalam kenyataan, yaitu persis dengan mimpi-mimpi yang beliau alami. Mengenai turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, itu berdasarkan nas yang dalam kitab Al-Quran tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya sebuah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil atau yang salah. Quran Surat Al-Baqarah 185. Tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam menetapkan bahwa Al-Quran diturunkan di malam bulan Ramadan. Ketetapan ini juga ditegaskan pada Quran Surat Al-Anfal yang tertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqul jam'an, yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Maksudnya di antara bertemunya dua pasukan ini, yaitu bertemunya tentara muslim dengan kaum Quraisy di perang Badar, yaitu yang jatuh pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Walaupun kejadian ini itu berselang lama dan ringkasnya ini tidak bersatu sifat, namun tidak satu masa atau tidak satu tahun, ya, tidak satu masa terjadinya 17 Ramadan ini. Lanjut, berbagai penjelasan di dalam kitab Allah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran Surat Ad-Duhan dan Quran Surat Al-Qadar, kita memperoleh dua pengertian. Yang pertama, permulaan Al-Quran itu diturunkan adalah dalam bulan Ramadan. Dan malam permulaan Al-Quran itu diturunkan malam Mubarakah atau malam Al-Qadar. Dan di dalam Al-Quran tidak ada keterangan bahwasanya mana ayat yang merupakan ayat permulaan. Namun hanya saja terdapat riwayat atau menyatakan sebab-sebab dan keadaan-keadaan di mana turunnya Al-Quran itu dipandang sejarah sebagai mula turunnya sebuah ayat. Ya, kebanyakan riwayat itu menyatakan bahwasanya permulaan Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq. Tetapi juga ada yang meriwayatkan bahwa ayat pertama atau ayat permulaan diturunkannya sebuah Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan ada pula yang menyatakan atau meriwayatkan bahwasanya ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Fatihah. Dan ada pula yang meriwayatkan surat Ad-Duha, dan ada yang pula meriwayatkan surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil sebagai permulaan diturunkannya Al-Quran. Seperti Muhammad Abduh mengatakan bahwa surat yang mula-mula sekali diturunkan ialah surat Al-Fatihah. Beliau itu menerapkan bahwa yang pertama beralasan demikianlah letaknya itu di permulaan Alkitab. Yang kedua, mengingat kandungannya itu lengkap meliputi seluruh isi Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalil An-Nubuwah. Menurut perpraktikan riwayat-riwayat yang bersangkutan,
bahwa ayat-ayat permulaan surat Al-Alaq adalah permulaan wahyu. Ayat-ayat yang permulaan Al-Mudaththir itu permulaan yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika beliau itu diselimuti oleh Khadijah dan atas suruhan beliau karena badannya yang gemetar melihat Jibril di atas bukit. Dan sesudah melihat yang pertama di Gua Hiro, adapun Al-Fatihah itu ialah permulaan surat yang sempurna lengkap diturunkan sekaligus. Maksudnya seperti ini, bahwa pertahqiq dan riwayat-riwayat itu memang menyatakan bahwa ayat permulaan yang pertama itu kebanyakan menyatakan surat Al-Alaq karena memang ini merupakan permulaan wahyu, dan surat Al-Mudaththir itu turun setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu bacalah atau yang tadi Iqra surat Al-Alaq 1 sampai 5. Lanjut, kita bahas ayat yang terakhir. Ayat terakhir Al-Quran diturunkan. Ayat yang terakhir turun merupakan menurut pendapat jumhur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang maksudnya perhatikan, pada hari Arafah telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku pada bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi ini ada yang berpendapat bahwasanya surat Al-Maidah itu merupakan ayat yang terakhir diturunkan. Dan menurut riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwa akhir surat yang diturunkan ialah surat An-Nasr. Demikianlah pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama. Dan di samping itu ada juga beberapa yang masyhur lainnya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Riwayat itu telah diterangkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itban. As-Suyuti dalam Al-Itban itu berkata, dalam menetapkan akhir ayat yang diturunkan ada perselisihan ulama. Di dalam kitab beliau itu menyebutkan beberapa riwayat, dan paling rajih dan paling riwayat itu ialah riwayat An-Nasa'i dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, ayat terakhir yang diturunkan ialah sebagian Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah beberapa ayat dari awal Al-Alaq seperti keterangan yang telah lewat hadis riwayat Bukhari. Pendapat inilah yang sahih, rajih dan dipilih oleh beberapa ulama, yaitu beberapa ulama itu menyatakan kalau yang tadi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ada juga dari Imam An-Nasa'i dan As-Suyuti itu berpendapat atau bahwasanya ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa ayat terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Namun itu menurut beberapa ulama itu tidaklah benar, karena ayat-ayat ini itu diturunkan sewaktu Rasulullah SAW menjalankan haji wada, dan pada saat itu beliau itu sedang wukuf di Arafah dan masih 81 hari sebelum meninggalnya beliau. Dan pada hari 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, masih datang wahyu, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Dan di atas, dan itulah ayat yang terakhir, bukan ayat surat Al-Maidah tersebut. Inilah pendapat yang betul. Jadi memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Maidah itu ayat yang terakhir. Sedangkan pada saat surat Al-Maidah itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW itu
sedang melakukan haji, yaitu sedang wukuf, tepatnya wukuf di Arafah. Dan itu kejadian tersebut itu masih 81 hari sebelum Nabi meninggal, dan 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau itu masih mendapatkan wahyu yang berupa Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Dan ini merupakan pernyataan atau pendapat yang betul bahwasanya ayat yang pertama, ayat yang terakhir itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Dengan turunnya ayat Surat Al-Baqarah tersebut, maka wahyunya telah berhenti dan sekaligus terputuslah hubungan antara langit dan bumi. Dan Rasulullah SAW pindah ke Rafiqil A'la setelah turun ayat yang menghabiskan itu, yakni serta menunjukkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, langsung ada sebuah peringatan dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itiqan fi Ulumil Quran, yaitu menyebutkan beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau dan sekaligus memberikan jawaban-jawaban yang sangat tepat. Yang pertama adalah dari hadis Jabir bin Abdullah, yaitu ditanya, apakah ayat yang pertama kali diturunkan ini? Dan ia itu menjawab, ya ayyuhal mudassir, bukankah ayat Iqra bismi rabbikal kemudian ia itu menjawab, aku diceritakan apa yang pernah Rasulullah SAW ceritakan kepadaku. Dan beliau bersabda, aku berkhawat di Gua Hiro, setelah selesai aku turun dan masuk ke jurang. Aku lihat muka dan belakang kiri dan kanan, kemudian aku melihat ke langit, tiba-tiba Jibril membuatku gemetar. Segera aku datang kepada Khadijah, aku perintahkan mereka untuk menyelimutiku. Ya ayyuhal mudassir. Hadis tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Mudassir yang mula-mula diturunkan. Dan Imam Suyuti menjawab, sesungguhnya pertanyaan yang dimaksud adalah tentang turunnya surat yang sempurna, ya, surat yang pertama kali sempurna. Dan maka jelas surat Al-Mudassir. Dan lebih dahulu ini surat Al-Mudassir lebih dulu sempurna daripada surat Al-Alaq, karena memang surat Al-Alaq ini pertama kali turun itu hanya ayat 1 sampai 5. Dan yang kedua, bahwa surat Al-Maidah menunjukkan bahwa agama telah sempurna. Maka bagaimana ada ayat lain sesudah itu turun? Jawaban Imam Suyuti, memang Allah SAW, jawaban Imam Suyuti, memang Allah SWT telah menyempurnakan agama, di mana soal bermacam-macam kefarduan dan beberapa hukum serta penjelasan mengenai halal dan haram. Semua itu telah dijelaskan bagi umat. Mereka itu tidak membutuhkan keterangan lagi. Hal ini bukan berarti menafikan sebagian ayat lain yang berisikan peringatan dan ancaman dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengingatkan bahwa kelak akan berhadapan dengan Maha Hakim, di mana pada hari itu harta benda dan anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Tentunya kami dalam mempresentasikan mengikuti rujukan buku yang telah kami baca, yaitu Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Hasbi As-Siddiqi, dan buku Ikhtisar Ulumul Quran Praktis dari Syekh Muhammad Ali As-Salimi. Ya, mungkin demikian beberapa penjelasan dari kami. Apabila banyak kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan dari kami pribadi, mohon maaf. Dan tentunya kami membuka saran dan kritik dari teman-teman untuk membangun kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Akhirnya kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.